Masih jantung ya, seperti apa mungkin bisa jelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk semua yang telah mendoakan Kang Deddy. Yang memang berita ini mungkin sangat mengagetkan, tapi memang mengagetkan kita juga karena memang tidak ada terbayang sama Kang Miing juga bahwa akan sakit seperti ini. Jadi pada awalnya memang Kang Deddy selama 1 minggu itu memang gulanya tinggi terus, jadi 405, kadang 385, fluktuatif dia naik turun, sampai kadang 278 naik turun. Nah, waktu itu memang kita ketemu dengan sahabatnya Kang Miing ya, namanya Pak Dwi gitu, cerita gitu, Pak, saya gula tuh tinggi terus, lalu dibilang bahwa saya kalau sujud tuh suka sakit dadanya katanya. Langsung beliau bilang bahwa udah Kang, kita periksa aja ke dokter jantung. Kaget gitu, enggak lah katanya, ini saya karena kecapean kali gitu. Tapi Pak Dwi memang langsung ini concern banget gitu, langsung udah saya sudah udah daftar untuk Kang Miing periksa gitu ya ini ke dokter. Lalu akhirnya karena sudah didaftarkan, lalu kita besoknya berangkat, ngobrol-ngobrol cerita dengan dokter, dan dokter tuh memang sangat menerangkannya begitu jelasnya gitu. Dan kata Kang Deddy maksudnya jadi kayak kita belajar, dan memang Kang Deddy nyetrapnya juga enak. Akhirnya Bapak sekarang di EKG, USG dan lain-lain, mungkin nanti dokter lebih mengerti. Nah, dari situlah tahu bahwa memang ada yang tersumbat di dalam jantungnya Kang Miing. Itu mungkin untuk medis, mungkin dokter nanti akan menerangkan. Kalau di rumah sih memang biasa aja sebetulnya, cuman memang kadang-kadang suka cepat lelah, kadang main sepeda. Kang Miing kan main sepeda, dan main sepedanya juga enggak agak kencang gitu. Nah, kalau ke rumah tuh sakit ayah, oh iya kecapean mungkin, pasti gitu. Saya sering ajak ya kita ke dokter periksa gitu. Enggak. Nah, selalu enggak mau. Itu aja mungkin yang dirasakan. Jadi memang sangat cukup mengagetkan juga untuk kami bahwa Kang Miing harus ada penyakit ini. Apakah memang ada riwayat sakit juga dari masa mudanya atau gimana? Kalau jantung nggak ada ya, tapi memang kayak diabetes kayak gitu ada. Lalu lagi dulu misalnya ada sinus tapi dulu banget gitu, fatty liver kayak gitu-gitu, mungkin karena kecapean. Itu sih sudah oke, udah nggak ada masalah. Yang sekarang ini masalah memang hanya di diabetesnya aja, diabetesnya yang sering naik turun. Dan sekarang ini di dalam 2 minggu kemarin ini, jadi kita ketahuan jantung ini dalam 1 minggu loh, dalam 2 minggu itu, dan langsung memang berat, cukup mengagetkan dan bikin shock untuk Kang Miing ya. Mulai ngerasa sakitnya itu berarti udah sebulan yang lalu ya biasanya? Sering sebetulnya, kadang-kadang gitu ada sakit, ada apa, tapi nggak dirasa sama beliau bahwa udah ayah kecapean mungkin, ayah nah kayak gitu. Nah, yang kemarin itu karena cerita dengan Pak Dwi itu bahwa memang karena cerita dengan Pak Dwi itu Bapak pesankan, dan makanya Pak Miing mau gitu, karena memang udah didaftarkan gitu lah. Kita datanglah ke rumah sakit ini. Tapi bisa dikatakan ini baru-baru dan dadakan lah ya jantungnya. Sendiri iya. Belum ada kronologi sama sekali sebelum belum pernah periksa. Kalaupun general check up oke gitu ya, kan kadang-kadang, tapi udah berapa tahun yang lalu itu ya, yang terasa concern memang kita periksanya dari mulai periksa sampai mulai operasi, dari kateter dan sampai operasi besar ini ya prosesnya 2 minggu ya dok ya, 1 minggu ya, 1 minggu lebih, cepet banget gitu. Belum lama ini kan Sabtu kan melakukan operasi bypass juga ya dok ya. Operasinya ini apakah jantungnya bocor hanya satu aja di bypass, apa emang ada bocornya beberapa? Kan biasanya kan jantung kan ada 4 ya. Ada bocor 1 doang, 2 apa 3 gitu. Oke, mungkin saya klarifikasi, bukan bocor ya. Jadi ini yang tersumbat adalah pembuluh darah koroner. Nah, jadi ya setiap manusia secara umum itu disuplai oleh 3 pembuluh darah koroner. Nah, 3 pembuluh ini sebetulnya berasal dari 2 muara. Jadi kalau jantung sedek kepalan ini
itu muaranya dua pembuluh yang ke kanan, yang ke kiri itu sebelum bercabang dua, ada disebut dengan left main, cabang utama. Left main itu pendek, kemudian dia bercabang dua. Nah, Pak Miing ini kenanya sumbatnya di left main tadi, di cabang ini. Nah, kebetulan Pak Miing ini biasanya orang kalau pembuluh darah koroner kiri, left main itu cabangnya dua, ke LAD dan ke LCX. LAD itu left anterior descending dan left circumflex. Tapi Pak Miing ini seperti Drusilla 3, Pak. Ya, pasien orang memang variasi anatomi lah. Nah, jadi beliau itu kenanya di percabangan ini. Dan khasnya pasien dengan diabetes itu tuh sumbatnya panjang. Jadi bukan cuma di percabangan itu, tapi terus sampai ke bawah. Sampai ke bawah, jadi sampai ke ujung pembuluh darahnya. Jadi makanya sangat ideal memang untuk tindakan pengobatan dengan operasi bypass. Kalau kita balon pasangan stent, orang bilang ring-ring itu stent, kita harus pasang dari ujung ke ujung. Satu titik aja tidak beres kan berarti flow-nya sampai ke ujung ke otot jantung tidak